Teman-teman, pernahkah kalian merasa kalian berat untuk melepaskan sesuatu atau seseorang? Terkadang emang kita terlalu terikat dengan sesuatu yang sudah tidak bisa membuat kita menjadi bahagia lagi. Dan akan selalu ada permasalahan yang bikin kita berpikir bahwa saatnya aku pergi dari situasi ini deh. Saatnya aku bisa meninggalkan situasi yang dimana sudah tidak bisa membuatku menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang baik, atau membuat diriku untuk tidak berkembang lebih baik lagi. Di video ini aku ingin bahas kapan waktu yang tepat untuk kita bisa meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu, dan bagaimana timing kita untuk mengambil keputusannya dan bagaimana cara melakukannya. Disclaimer dulu, video ini bukan mengajak kalian untuk mengambil keputusan secara spontan atau impulsif tanpa mempertimbangkan perencanaan yang matang. Justru dengan video ini aku harap kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam melangkah dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang penting dalam kehidupanmu. Aku buat video ini karena aku ingat beberapa saat yang lalu temanku bercerita kepadaku yang dia bekerja di sebuah kantor di mana dia statusnya adalah pegawai kontrak. Dan di kantor tersebut mereka menyelenggarakan tes untuk penerimaan karyawan tetap, dan temanku mencoba untuk mendaftar, dan dia mendaftar ratusan. Kemudian dia mengikuti persyaratannya, dia mulai dari nol, dia mengurusi segala persyaratan dan apa yang dibutuhkan sama dengan orang yang tidak bekerja di kantor tersebut. Peserta yang daftar ratusan. Karena sistemnya gugur tahap demi tahap, maka pesertanya akan berkurang. Dan di tahap terakhir hanya 10 peserta yang dilakukan tes, dan yang diambil untuk menjadi karyawan tetap adalah 2 orang saja. Singkat cerita, hingga tahap terakhir dia masih top 3 dalam pimpinan klasemen dalam menuju karyawan tetap daripada kandidat yang lainnya. Dan setelah tahap terakhir tersebut, dia dinyatakan bahwa dia berada di posisi 2 dan dia berhak untuk lolos dan diterima sebagai karyawan tetap di kantor tersebut bersama si peringkat 1 itu. Tapi setelah beberapa waktu, beberapa saat, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, ternyata temanku dinyatakan tidak lolos. Dia menjadi peringkat 3 dan peringkat 2-nya diisi oleh salah satu dari peringkat 10 tadi. Reaksi yang dilontarkan temanku yang pertama adalah kaget, yang kedua pasti sangat kecewa. Dia tidak tahu harus ngapain, dia merasa dibohongi, dia merasa dikhianati, padahal dia sudah bekerja di kantor tersebut. Sehingga mau gak mau ya dia kalah, dia tidak lolos, dan dia tidak jadi karyawan tetap di kantor tersebut. Tetapi dia masih tetap menjadi karyawan kontrak. Aku tidak mau mengurusi tentang proses rekrutmen atau teknikal apa yang sudah mereka lalui, karena ya kalian tahu sendirilah, saya tidak usah menyebutkan, saya tidak usah bercerita. Tapi yang ingin aku bahas di sini adalah bagaimana cara kita menyikapi hal yang sudah tidak bisa kita ubah atau kita tidak punya power untuk mengubah hal yang sudah terjadi tersebut. Kembali ke temanku tadi yang dia merasa kesal, dia merasa kecewa, dia merasa dikhianati. Dia bercerita, curhat sama aku tentang kehidupannya, tentang tesnya dari A sampai Z. Kemudian dia bertanya kepadaku, sekarang aku harus apa? Jawabannya simpel yang bisa aku jawab ke dia. Ya udah, lupakan aja. Ya kalau dipikir-pikir kenapa jawabannya simpel, kok jawabannya cuma gitu ya? Aku bertanya kembali ke temen aku, kalau kamu meratapi kesedihanmu, apa yang bisa kamu ubah? Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menang? Maka satu-satunya jalan dan cara yang terbaik adalah melepaskan apa yang sudah seharusnya pergi. Karena pasti ada cara-cara atau syarat-syarat tertentu gimana kita bisa mengambil keputusan untuk melepaskan sesuatu, melepaskan seseorang, atau melepaskan sebuah hubungan yang kita sudah tidak bisa jalani lagi, kita tidak bisa untuk memanfaatkan lagi. Dan situasi yang perlu kamu ketahui, situasi yang perlu kamu pahami, bahwa sebenarnya kamu sudah tidak penting, kamu sudah tidak dihargai, atau kamu sudah tidak dianggap lagi adalah yang pertama, ketika kamu sudah dibohongi. Cara yang pertama ini kamu harus sadar bahwa kamu sedang dibohongi, kamu sedang dimanipulasi. Jika kita lihat dari kasus temanku tadi, ketika dia bercerita bahwa dia punya nilai yang bagus, dia juga kenal dengan orang-orang di kantor tersebut, dia juga sudah pede dia bakal masuk karena dia tesnya juga sudah peringkat 2 terbaik. Tapi nyatanya tiba-tiba dia digeser oleh orang yang kita tidak tahu, dia menjadi peringkat 3 dan akhirnya dia tidak lolos. Dan manipulasi ini bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di dunia kerja, pertemanan, hubungan asmara,
Bahkan di keluarga pun kita juga bisa menemukan masalah manipulasi ini. Banyak orang yang bilang bahwa dia akan berubah menjadi yang lebih baik, dia akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, dia akan membayar hutang sesuai tempo yang dia buat sendiri, dan apapun itu yang dia janjikan untuk menjadi yang lebih baik. Ya, kalau kita dengar kata orang, kita bisa aja percaya. Tapi kalau omongannya sudah beda dengan perlakuan atau perbuatannya, ya apalagi kalau bukan seorang pembohong. Dan kalau sudah tahu kalau kita dibohongi, jalan satu-satunya ya pergi, cut off aja orang tersebut, keluar dari hubungan tersebut. Gak usah berharap lebih, gak usah berharap bahwa orang lain akan baik sama kita, karena kita sebenarnya udah tahu karakter orang tersebut. Karena tidak semua orang punya hati yang baik, dan jangan harap orang lain akan berbuat baik seperti kamu berbuat baik kepadanya. Maka daripada itu, lebih baik kita melihat perlakuannya daripada perkataannya. Hal kedua yang harus kalian ketahui bahwa kalian harus pergi atau meninggalkan situasi yang sudah toksik bagi kalian adalah ketika kalian mudah didapat. Segalanya yang mudah didapat itu pasti tidak berharga. Begitu pula kita sebagai manusia. Kita jangan jadi orang yang gampangan. Kembali di kasus temanku tadi. Temanku adalah orang yang baik. Dia lugu, dia polos, dia berasal dari desa yang kebetulan dia tidak pernah pergi ke kota, dia tidak punya ambisi hidup, dia tidak punya penghasilan tambahan dari luar, dia juga jarang bersosialisasi sehingga dia tidak tahu sebenarnya di kantor tuh tidak semua orang baik, tidak semua orang tulus, dan tidak semua orang bisa dipercaya. Dan atasannya tahu, dia hanya bekerja di situ, dia belum menikah, dia always ready 24 jam siang dan malam ketika dibutuhkan oleh atasannya. Karena dia mempunyai prinsip bahwa ketika aku baik dengan atasan juga akan baik denganku. Ya pada akhirnya dia tidak mendapatkan respek lagi dari atasannya. Dia hanya dimanfaatkan, dia hanya diambil sesuai kepentingan atasannya saja. Jadi mulailah untuk memberi nilai atau value terhadap dirimu sendiri. Dan juga jangan jadi orang yang gampangan. Tunjukkan kalau kamu tuh punya nilai jual yang tinggi, kamu punya daya tawar yang bagus. Apapun value-nya, apapun nilainya, kamu tahu potensi diri kalian sendiri, dan kalian berhak mendapatkan value yang lebih, dan kalian berhak mendapatkan respect dari orang-orang di sekitarmu. Kalau dalam pekerjaan ya apa-apa jangan siap laksanakan, siap Bapak, laksanakan Bapak, apapun perintahnya saya akan kerjakan. Jangan iya-iya aja terus tanpa kita memikirkan dampak ke belakangnya. Pun juga kalau dalam hubungan asmara, jangan mudah kenal dan mau untuk berhubungan dan jalan dengan orang yang belum kita kenal sepenuhnya. Buat orang lain atau lawan jenismu berpikir bahwa kamu pantas untuk didapatkan. Bukan sebaliknya, kamu malah mengejar-ngejar dia, kamu malah menurunkan harga dirimu sendiri. Tapi jadikan nilai atau value dirimu sebagai daya tawar atau win-win solution dari dirimu dan juga lawan jenismu. Apalagi kalau kita saking cintanya sama seseorang sehingga kita memberikan apapun, kita memberikan segalanya kepada orang tersebut. Yang ada dia malah tidak mencintaimu, tetapi dia malah akan memanfaatkanmu. Hal ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah jangan buang-buang waktumu. Tinggalkan jika itu membuang-buang waktu. Waktumu berharga. Daripada menyenangkan orang terus, daripada kita mengabdi kepada orang lain, lebih baik gunakan waktu untuk dirimu sendiri. Coba sekarang kamu pikir, kamu sekarang ada di umur berapa? Ada yang 20-an, ada yang 30-an, atau bahkan ada yang 40-an. Coba pikirkan 5 tahun yang lalu kamu sedang dalam posisi apa? Kamu sedang di mana? Kalau kamu bekerja, kamu sebagai apa? Kalau kamu sekolah di mana? Bagaimana sosialmu? Bagaimana hubunganmu dengan orang lain? Gimana hubunganmu dengan lingkungan kerjamu? Dan ternyata 5 tahun lalu sejak video ini dibuat, COVID pertama kali ditemukan dan dia menyebar ke seluruh dunia sehingga kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Bagi aku 5 tahun yang lalu itu cepat banget karena aku adalah salah satu orang yang terdampak dari virus COVID tersebut. COVID merubah segalanya, dia merubah pola pikir, generasi, pekerjaan, yang dimana semuanya pergi ke kantor. Sekarang kita mengenal istilah yang namanya kerja remote, WFO, WFH, WFA, dan istilah-istilah kerja online lainnya. Coba kalian tanya kepada orang yang mungkin umurnya di atas kalian, orang yang sudah senior, orang yang sudah berpengalaman dalam hidupnya. Aku sering ngobrol dengan mentorku atau orang yang sudah berumur 50-an tahun ke atas, yang beliau punya expertise di bidangnya masing-masing. Ketika aku ngobrol dengan beliau selalu berpesan bahwa garis besarnya adalah jangan pernah membuang-buang waktumu. Jika aku jadi dirimu atau umurku sama denganmu, aku akan mati-matian untuk bekerja keras. Aku akan mati-matian kerja siang dan malam, karena pada saat umurmu
Aku masih sehat, segar bugar, dan tidak ada kata capek. Pesan yang sangat dalam, pesan yang sangat mahal yang beliau katakan kepadaku. Dan di umur yang sudah di akhir 20 masuk ke 30 ini, pesan itu sangat terasa banget teman-teman. Yang kemarin mungkin aku sedang kuliah, aku masih sekolah bersama teman-teman. Sekarang aku sudah bekerja, teman-temanku juga sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, ada yang sudah menjadi dokter, dan semua yang mereka capai dan mereka berjalan sesuai jalannya masing-masing. Jadi jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna, jangan buang waktumu untuk orang yang salah, dan jangan buang waktumu untuk orang yang tidak bisa menghargaimu sebagai manusia. Orang yang memanfaatkanmu, mereka akan melakukan berbagai cara agar kamu merasa bahwa merekalah yang terbaik. Lewat merekalah kamu bisa menjadi orang yang hebat, lewat merekalah kamu bisa menjadi sukses, lewat merekalah kamu bisa menjadi orang yang pintar. Memang sering kita menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Karena kita terlalu suka atau kagum dengan orang tersebut, akhirnya kita menutup mata, kita memberikan segalanya, siang dan malam untuk urusan profesional, bahkan personal. Dan ada yang menarik jika kita berhubungan dengan orang yang toksik. Sebenarnya bukan kamu yang butuh mereka, tapi mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa jika tidak ada dirimu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita merasa kita bisa dikuasai atau kita bisa dikontrol oleh orang lain, maka orang tersebut akan berpikir bahwa dia punya kaki dan tangan. Sehingga untuk pekerjaan yang dirasa bisa dikerjakan oleh dirimu, mereka akan berikan kepadamu. Dan apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan melebarkan sayap untuk melakukan ambisi-ambisi yang lainnya. Mereka akan melakukan segalanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Coba saja kamu lawan. Coba saja kamu memberontak dikit atau tidak nurut, bahkan kamu mencoba untuk keluar dari siklus tersebut. Apa yang terjadi? Mereka akan memohon kepadamu agar kamu tidak pergi dan tetap bekerja dengan dirinya. Dia nanti pasti akan bilang bahwa Kamu nanti rugi loh kalau nggak kerja sama aku. Kamu nanti nggak bakal bisa dapat fasilitas yang seperti sekarang. Kamu nggak akan bisa mendapatkan benefit lagi loh. jika kamu masih percaya dengan omongan tersebut, yang rugi adalah kamu. Tapi kalau kamu menolak, yang rugi adalah dia. Dia akan merasa kehilangan sosok yang bisa diatur dan disuruh semaunya dia. Sosok yang memiliki value, yang bisa menjalankan dan mengerjakan sesuatu yang menurutnya baik. Dia akan kehilangan orang terbaiknya, karena tidak ada lagi orang yang bisa dimanipulasi seperti kamu. Boleh saja jika kamu memiliki visi yang berbeda. Boleh saja kamu mempunyai tujuan yang berbeda. Karena tidak semua hal itu harus selaras dan sejalur dengan apa yang kamu yakini. Misal jika di pekerjaan kalian itu lebih banyak sisi negatifnya, mungkin kamu suka pekerjaan tersebut, tetapi di dalam lingkungan kerja tersebut teman-temanmu toksik. Kamu tidak dihargai, kamu tidak direspek oleh orang lain. Kalian boleh meninggalkan lingkungan tersebut, tetapi kamu harus tahu, kamu harus paham, dan kamu harus matang dalam menjalankan exit planmu. Kamu harus keluar dengan perencanaan yang matang. Tidak bisa serta-merta bahwa aku tidak betah dengan lingkungannya sehingga ya udah aku keluar saja. Ketika keluar baru mencari pekerjaan, nggak tahu mau kerja apa, mau di mana, sehingga akhirnya yang rugi ya diri kalian sendiri. Makanya rencanakan dulu keluarnya, carikan penggantinya. Kamu mau switch karir juga boleh, kamu mau cari posisi apa juga boleh, atau kamu mau lanjut belajar atau kuliah lagi juga bisa. Tapi tolong siapkan dulu rencana ke depannya. Jangan gegabah dan jangan juga buru-buru. Jangan pernah juga kamu berpikir bahwa ketika kamu ingin melakukan sebuah perubahan, kamu bilang bahwa umurmu sudah telat. Karena setiap manusia punya masanya sendiri-sendiri. Setiap orang punya masa prime-nya atau punya golden age sesuai dengan jalannya masing-masing. Lihat saja Kolonel Sanders mendirikan KFC pada umur 65 tahun. Bapak Prabowo Subianto, dia terpilih jadi Presiden RI juga pada usia 72 tahun. Dan pemilik Adidas, Adolf Dassler, juga baru sukses ketika umur 49 tahun. Hal yang perlu kita ketahui dalam hidup kita adalah kapan momen yang pas itu datang kepada hidup kita. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang toksik, kita terjebak dalam hal yang belum pasti, dan membuang-buang waktu kita. Sekali lagi aku tidak pernah menggiring kalian untuk mengambil keputusan secara spontan atau secara impulsif tanpa ada sebuah perencanaan yang matang. Tapi yang ingin aku tekankan adalah kalian harus selalu belajar hal yang baru. Bertemu dengan orang yang baru, lebarkan pertemananmu, wawasanmu. Karena kedepannya namanya kehidupan, kita semua tidak akan pernah ada yang tahu. Manusia memang fitrahnya untuk belajar terus. Kita harus selalu berusaha.
kita harus selalu ikhtiar. Bahkan ada filosofi yang mengatakan belajarlah sampai negeri Cina dan ada 1000 cara untuk menuju Roma. Karena dengan belajar, itu yang membuat manusia menjadi hidup dan bermakna. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Warna hidupmu agar ketika kita umurnya sudah banyak, kita tidak menyesal karena kita tidak melakukan ketika kita masih di usia yang muda. Lebih baik capek daripada kita menyesal karena kita tidak melakukannya. Jika kalian mampu dan bisa meninggalkan, pergi dan melepaskannya, tutup pintunya. Ketika kamu sudah tutup pintunya, tinggalkan. Pergilah dan jangan kembali ke tempat tersebut. Karena yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang kemarin biarkan jadi masa lalu. Kita sambut hari yang baru dengan suasana yang baru juga. Ketika kamu mampu melepaskan energi negatif yang ada dalam pikiranmu, maka pikiranmu akan jernih kembali dan kamu bisa berpikir dengan tenang tentang arah dan tujuan hidupmu. Percayalah, ketika kamu mampu berpikir dengan jernih, di sini kamu nanti akan mendapatkan petunjuk yang sebelumnya kamu tidak pikirkan. Karena kemarin kamu masih dihantui oleh pikiran yang dimana kamu berada di situasi yang penuh dengan hal yang tidak enak di hati maupun di pikiran. Akhirnya ketika kita masih ada dalam lingkaran yang toksik tadi, yang selalu kita rasakan hanya rasa was-was dan waspada. Tetap berpikir positif, dirimu lebih berharga daripada apapun. Kamu keren, kamu hebat dengan caramu sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalian pengen aku bahas tentang apa yang berhubungan dengan kehidupan? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Tenang aja, semua gak harus sekarang. Everything's gonna be okay. Don't worry. Take your time and enjoy your life. Terima kasih. Bye-bye.